Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Isnaini Almunawarah, NIM 20200101050008. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 teori belajar dan pembelajaran di RA. Langsung saja, teori yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik ini merupakan perilaku atau tingkah laku seorang sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori behavioristik ini adalah perubahan tingkah laku seorang akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya, ketika guru memberikan studi kasus kepada murid, secara tidak langsung guru telah memberikan stimulus. Kemudian ketika murid mendengar dan berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru, artinya murid tersebut telah merespons stimulus yang diberikan. Adapun kelebihan dari teori behavioristik ini, yang pertama, bisa membantu siswa mencapai tujuan belajar. Yang kedua, membangun konsentrasi individu. Nah, pada teori belajar behavioristik ini, guru harus aktif terhadap siswa. Jadi banyak memberikan rangsangan, banyak memberikan ilmu kepada siswa. Yang ketiga, materi dirancang secara khusus. Dan yang keempat, sesuai dengan materi pembelajaran. Dan yang kelima, sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Di sini juga ada kekurangan dari teori behavioristik ini, di mana yang pertama hanya berpusat kepada guru, yang kedua lebih mengutamakan hafalan daripada latihan. Nah, kan yang penting hasilnya, bukan prosesnya, entah itu dia mengerti atau hanya menghafal, yang penting hasilnya saja. Yang ketiga, kaku dan membosankan, dan yang keempat atau yang terakhir, siswa menjadi positif dan tidak inovatif. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu teori kognitif atau kognitivisme. Teori kognitif atau kognitivisme adalah teori yang lebih mementingkan proses belajar dibandingkan hasil belajar. Jadi, teori kognitif ini merupakan suatu proses atau usaha yang lebih melibatkan aktivitas mental dalam diri manusia sebagai proses dalam interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh perubahan dalam bentuk pengetahuan, pengalaman, tingkah laku, keterampilan, dan juga sifat relatif. Baik, di sini ada juga manfaat dari teori kognitif, di mana yang pertama, membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar. Yang kedua, dapat membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu guru untuk mengelola kelas. Yang keempat, membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Yang kelima, dapat membantu proses pembelajaran lebih efektif, efisien, dan produktif. Adapun kelebihan dari teori belajar kognitif ini, di mana yang pertama, menjadikan siswa lebih efektif, kreatif, dan mandiri. Yang kedua, membantu siswa dalam memahami bahan ajar secara lebih mudah. Yang ketiga, lebih manusiawi karena memandang peserta didik hanya sebagai objek melainkan sebagai subjek dalam pembelajaran. Yang keempat atau yang terakhir, di dalam teori kognitif, ruang dialog antara guru dan murid serta praktik pelajar yang aktif dan kritis mendapat tempat yang cukup memadai. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu konstruktivistik atau konstruktivisme. Teori konstruktivistik atau konstruktivisme ini merupakan pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Teori konstruktivistik ini, dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar, menemukan sendiri kompetensinya, menemukan sendiri pengetahuannya, jadi dibangun pengetahuannya dan menemukan juga hal-hal yang tentunya diperlukan untuk pengembangan dirinya. Adapun prinsip-prinsip dari teori konstruktivistik ini, di mana yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar.
Nah, prinsip tadi untuk menerapkannya perlu unsur-unsur penting, di mana unsur-unsur penting yang harus kita tahu di dalam teori konstruktivistik ini adalah yang pertama, memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa, yang kedua, pengalaman belajar yang autentik dan bermakna, yang ketiga, adanya dorongan agar siswa mandiri. Nah, jadi unsur yang penting dalam teori belajar konstruktivistik ini adalah harus adanya dorongan agar siswa mandiri. Jadi harus memberikan motivasi. Kalau misalnya dia belum termotivasi, guru harus memberikan dorongan. Nah, yang keempat, adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Selanjutnya materi yang keempat yaitu teori humanistik. Teori humanistik pada dasarnya teori humanistik ini adalah teori belajar yang memanusiakan manusia. Jadi belajar dimulai dan bertujuan memanusiakan manusia. Pembelajaran ini dipusatkan pada pribadi seseorang. Adapun prinsip dari teori humanistik ini, yang pertama, manusia memiliki kemampuan belajar yang alami. Yang kedua, pembelajaran menjadi hal yang signifikan ketika materi atau konten pembelajaran tersebut memiliki relevansi dengan maksud tertentu oleh individu yang belajar. Maksudnya di sini siswa atau peserta didik. Yang ketiga, belajar adalah aktivitas yang menyangkut adanya perubahan dalam persepsi seseorang. Yang keempat, belajar menjadi aktivitas yang bermakna ketika benar-benar mau melakukannya atau mempraktikannya. Yang kelima, keterlibatan diri dalam proses pembelajaran membuat proses itu berjalan lancar. Yang keenam, keterlibatan diri dalam proses pembelajaran membuat hasil pembelajaran lebih mendalam. Yang ketujuh, perlu adanya penumbuhan terhadap rasa percaya diri dari orang yang belajar guna membuatnya menjadi pribadi yang mawas diri. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, pembelajaran sosial adalah belajar proses belajar. Baik, yang selanjutnya yaitu kelebihan dari teori humanistik, di mana yang pertama memunculkan aktivitas siswa, yang kedua tenaga pendidik justru memiliki tugas yang lebih ringan, tidak terpaku untuk menyelesaikan materi tetapi lebih fokus pada pengembangan setiap individu yang belajar. Kemudian yang ketiga cenderung merekatkan hubungan dengan sosial antara peserta didik. Yang keempat, cocok untuk pendidik yang bersifat membentuk karakter atau mengubah sikap. Yang kelima, memunculkan perasaan senang dan tidak ada paksaan. Dan yang keenam atau yang terakhir, melatih peserta didik sebagai pribadi yang bebas dan tidak tertarik dengan pendapat orang lain. Adapun kekurangan dari teori humanistik ini, di mana yang pertama memungkinkan peserta didik untuk sulit memahami potensi dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik tidak berminat untuk mengikuti proses belajar, akan tertinggal dan peserta didik lain yang sudah memiliki niatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Yang ketiga, siswa menyalahgunakan kebebasan yang diberikan atau tidak bertanggung jawab. Baik, selanjutnya materi yang kelima yaitu mind mapping, yang artinya peta pemikiran. Mind mapping merupakan metode pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas, keaktifan, daya hafal, pengetahuan, serta kemandirian siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun manfaat dari mind mapping, yang pertama, meningkatkan daya ingat, jadi membantu daya ingat untuk belajar lebih cepat. Yang kedua, memusatkan perhatian. Yang ketiga, mengaktifkan seluruh gerak otak, karena di dalam pembuatan sebuah mind mapping itu harus dapat berpikir dengan logis dan dapat berpikir dengan baik lalu juga dikembangkan. Yang keempat, lebih mudah dipahami. Yang kelima, mempercepat proses pencatatan karena memakai kata kunci. Adapun langkah-langkah pembuatan mind mapping, yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, siswa diharapkan menemukan solusi dari konsep soal yang diutarakan. Yang ketiga, guru membuat kelompok 3-4 orang per kelompok. Yang keempat, kelompok berdiskusi tentang permasalahan yang diberikan. Yang kelima, setiap kelompok diminta untuk menuliskan semua ide jawaban yang ada pada saat diskusi. Yang keenam, hasil diskusi akan dipresentasikan oleh kelompok dengan cara diundi. Yang terakhir atau yang ketujuh, guru dan siswa mengambil kesimpulan dari hasil diskusi. Baik, adapun cara pembuatan mind mapping, yang pertama, buatlah tema utama di tengah-tengah. Yang kedua, dari tema utama akan muncul tema turunan.
Yang ketiga, cari hubungan antara setiap tema dengan tandai dengan garis atau warna. Yang keempat, gunakan huruf besar. Dan yang kelima, membuat peta pikiran di kertas polos. Adapun contoh dari mind mapping yaitu seperti ini. Nah, ini adalah contoh mind mapping. Demikianlah materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.